Halo, selamat malam sahabat-sahabat netizen budiman. Kita kembali lagi dalam channel Papa Insan Official di episode ke-37. Untuk episode malam ini spesial karena saya diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Om dan Tante di sebelah saya ini. Halo. Mungkin Malam. Om mau memperkenalkan diri dulu sama Tante, boleh, kepada para pemirsa. Baik, para pemirsa, nama saya David dan ini istri saya. Jenny. Ya, kami ingin berbincang-bincang dengan Kak Lukas mengenai hidup jangan dibikin tua. Ya betul ya. Iya betul ya, betul. Ya, ya Untuk- semoga nanti yang kita bincangkan ini bisa berguna bagi teman-teman semuanya. Amin. Ya. Ya, jadi itu teman-teman ya untuk tema episode kita di episode 37, hidup itu ojo digawe ruwet. Hidup itu jangan dibikin susah, kurang lebih seperti itu ya Om. Yes. Ya. Jadi langsung saja kita kupas materinya untuk episode ini. Hidup jangan dibikin susah. Di tengah seperti yang kita tahu ya Om ya, di media massa sekarang terutama di berita-berita ya negara kita ini muncul berita-berita semuanya itu tidak ada yang pasti. Betul ya Om ya? Di mana sekarang BBM naik, ekonomi juga sulit. Betul. Anak-anak mahasiswa yang tamat mahasiswa itu banyak, sedangkan lapangan kerja itu terbatas. Betul. Ya. Semakin sulit ya sekarang ini ya untuk mencari pekerjaan ya bagi anak-anak muda. Ya, melihat fenomena ini memang agak sedikit miris ya. Betul. Karena begitu banyaknya tuntutan bagi anak-anak kita yang sekarang, mereka itu merasa bahwa keahlian itu harus betul-betul mereka punyai banyak supaya mereka itu bisa punya value. Betul. Nah, ini membuat mereka akhirnya bisa stres, Betul. depresi, ya kan? Nah, ini yang saya rasa, yang aku merasa sangat akan mengganggu perkembangan mental mereka nantinya, ya seperti ya sekarang yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana anak-anak ini bisa menjalani kehidupan mereka dengan merasa tenang dan mereka bisa merasakan kedamaian dan sukacita. Sebetulnya bukan apa yang mereka hadapi nanti, tapi apa yang mereka sekarang bisa lakukan yang terbaik. Sebetulnya itu saja. Gimana kalau menurut kamu? Saya sedikit menambahkan, sebetulnya masalahnya anak muda itu sekarang ini karena kebetulan saya sempat nanya-nanya sama salah pacarnya anak saya gitulah ya. Jadi saya sempat ngomong, apa sih masalahnya itu sekarang anak muda itu gini loh teman-teman. Jadi mereka terpaksa mengambil job-job yang memang bukan bukan keahliannya, bukan sekolahnya gitu. Terpaksa. Kenapa? Karena lowongan yang ada cuma itu. Ya. Dan ketika mereka mengambil dengan bukan keahliannya, itu pun saingannya banyak. Terus gaji, jadi perusahaan bisa menekan gaji sedemikian murahnya. Sedangkan kebutuhan hidup sekarang tuntutannya lebih mahal gitu. Terus mereka merasa bahwa terus belum lagi katanya harus pengalaman 3 tahun gitu kalau ngambil. Nah, sedangkan mereka lulus umur 25. Pengalaman 3 tahun berarti mereka harus 28 dong baru kerja. Betul, gitu kan. Jadi itu membuat mereka itu terpaksa mengambil pekerjaan yang sebetulnya mereka juga tidak suka hanya karena mereka membutuhkan duit. Ini sudah cukup menjadi tabungan. Ya. Bicara kembali lagi dengan kondisi negara kita ya. Kemarin itu ramai ada yang bilang Indonesia gelap. Ada lagi yang muncul anak-anak muda ya tentunya ya, mengatakan kabur aja dulu misalnya ke Jepang gitu misalnya. Untuk ya ini dalam konteks ekonomi ya, perekonomian. Ya. Menurut Om David sendiri itu bagaimana tanggapan seperti itu? Ya, kalau menurut Om nih, ya kabur aja dulu. Itu sebetulnya memang
apa ya, hal yang mereka itu terpaksa melakukan ini karena sudah tidak ada lagi kesempatan yang mereka bisa dapatkan di sini. Pertama, eee, masalah finansial, masalah gaji, Iya, ya, lalu kesempatan. Itu dua ini yang lebih banyak mendorong anak-anak muda sekarang ini lebih mikir, saya harus bagaimana caranya saya harus bisa punya penghasilan yang lebih baik. Karena apa? Saya juga harus nabung dong. betul. Betul. Nanti masa depan saya bagaimana, Iya, betul. ya kan? Dan Nah. itu kan menjadi apa namanya, semacam pikiran yang ibaratnya apa, di anak muda tuh kayak menghantui pikiran gitu ya. Betul, Jadi kan betul. orang kan maunya kita tuh kan enak ya, ya easy going aja gitu. Sementara anak muda ini kan pekerjaan yang tersedia sekarang, lapangan kerja kita kan Lebih lebih bukan bukan lebih sedikit, sebetulnya ada. Tapi, eee, gimana ya, kalau mau ngomong lagi itu sepertinya, eee, Lulusan banyak, lulusan banyak, saingan banyak, lapangan lapangan kerjanya sedikit, pekerjaannya lebih sedikit. lebih sedikit, ya kan. Lalu, apa namanya itu, gaji yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan kebutuhan hidup yang mereka jalani. Nah, sekarang kalau misalnya mereka bertahan di sini dengan ini contoh simpel aja ya, saya sempat bicara dengan, temannya anak saya ya kan, dia di Jakarta. Dia bilang, "Saya harus ngambil pekerjaan, eee, yang di luar, apa namanya itu, job desk begitu. job desk-nya dia." Jadi dia lulusannya sebagai accounting, ya Iya, kan. Tapi karena gajinya yang ditawarkan oleh perusahaan yang dia lamar itu terlalu sedikit, ya kan. Jadi dia mikirnya gini, "Ngapain aku harus kerja di kantor, sedangkan kalau aku kerja di luar, aku nge-Grab atau aku jadi Gojek, penghasilanku lebih banyak. lebih bagus." Nah, ini fenomena ini yang sekarang yang banyak yang terjadi. Terus yang kedua, eee, mereka ini anak muda sekarang ini boleh dibilang beda dengan zamannya dulu. Kalau zamannya dulu kan kesempatan untuk pergi ke luar negeri itu agak susah. Sedangkan Iya, kalau zaman sekarang itu lebih lebih mudah, ya kan? Lalu mereka lebih jeli, apalagi informasi yang mereka dapatkan dari YouTube, dari medsos, itu banyak sekali dan tawaran-tawaran di luar itu lebih menjanjikan, lebih lebih menggiurkan, gitu. Nah, akhirnya mereka berpikir, "Ya lebih baik aku kabur aja dulu, lebih baik aku kerja aja di luar negeri." Gitu. Yang sebetulnya Om sendiri juga nggak tahu apakah di luar negeri itu betul-betul mereka bisa, apa namanya, hidup layak, bisa nabung dan punya, apa namanya itu, jaminan produktif kehidupan dan yang lebih survive gitu ya. bagus apa enggak, Iya. gitu, ya kan? Ya, kalau menurut kamu gimana? Sebetulnya teks kabur aja dulu itu bagi aku juga kasihan loh bagi anak-anak muda yang dari kaum bawah. Mereka mau kabur kemana juga? Ya. Itu membutuhkan biaya. Betul. Sebetulnya itu bukan jalan keluar. Kabur aja dulu itu bukan jalan keluar. Itu kayak malah memisahkan antara orang yang punya duit untuk kabur sama orang yang nggak bisa kabur. Nah, itu sebetulnya bukan solusi sih bagi aku ya. Kalau ada yang kabur aja dulu, sebenarnya solusinya itu menurut saya adalah caranya mindset kita, caranya kita menerima masalah yang datang kepada kita. Itu sih. Masalah nggak salah, tapi cara kita menanggapinya itu yang harus lebih kita, maksudnya itu kita tanamkan ke anak-anak sekarang itu. Jadi supaya nggak terlalu apa ya, terlalu kesana kesini, Betul, bebannya banyak gitu ya. Wah yang di sana begini, wah yang ini begini, wah temanku begini, temanku begitu. Nah sebetulnya bukan maksud menurut aku sih, menurut aku. Setuju ya teman-teman ya. Bicara tadi kita sudah membahas tentang situasi kondisi Indonesia sekarang ya. Dari mulai kabur aja dulu, Indonesia gelap,
yang ada yang bilang Indonesia emas diplesetkan menjadi Indonesia cemas, betul ya? Ya. Generasi kita dibilang Yes, generasi yes. cemas ya, generasi anak Yes, muda. yes. Lantas Om David dan Tante Yeni nih, mungkin ada saran masukan untuk para pemirsa ya, anak-anak muda dan tentunya mungkin orang-orang dewasa juga ya, supaya kita tuh hidup tuh jangan terlalu dibikin cemas. Mungkin kita bisa lebih easy going. Mungkin dari Om David atau Tante Yeni dulu. Kalau aku duluan. Boleh? Aku Boleh. duluan. Atau mungkin mau ada kesaksian sedikit boleh. Oke. Cerita-cerita pengalaman. Sebenarnya kalau saya itu mau bilang saya beruntung hidup di zaman dahulu dengan suami saya. Soalnya masih ada nenek-nenek yang bilangnya itu begini. Wes ojo dipikir rezekiku mesti ono. Itu sebenarnya ojo kakean dipikir dilakoni wae. Maksudnya begini, jangan banyak dipikir, dijalani saja. Nah, itu nasihat-nasihat orang kuno-kuno dulu. Terus kalau kita mau punya anak juga ya kan, terus aduh kok hamil lagi, waktu itu sempat ya berpikir begitu. Nenek saya itu bilangnya begini, rezeki itu setiap anak pasti punya rezeki. Ya. Setiap anak pasti, jadi Dia punya rezeki sendiri. Dia membawa rezekinya sendiri. jadi Tuhan sudah memporsikan di setiap kita itu porsinya sudah masing-masing sudah ada. ya Sebetulnya. sebetulnya Ya. Jadi sebetulnya bukan, mungkin kalau anak muda sekarang saya lihat itu begini, biaya sekolah mahal, itu belum hamil loh ya, biaya sekolah mahal, terus habis itu yang nanti gini, belum lagi perawatan anak kalau kita nggak bisa kasih yang the best, Yang terbaik. itu saya melihat sudah, jadi belum menjalani, Ketakutan jadi sudah memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Iya. Sebetulnya padahal ketakutan yang timbul yang sebetulnya belum mereka alami. Belum dialami. Belum Ya. dialami. Jadi yang saya bilang sebetulnya mereka itu yang ruwet pikirannya. Saya bilang pikirannya yang ruwet karena itu belum terjadi loh. Belum terjadi. Jadi seperti gini, belum gagal tapi kita merasa bahwa waduh takut gagal. Iya. Belum punya anak, takut tidak bisa memberikan yang terbaik. Padahal saya yakin kita diciptakan Tuhan semuanya dalam pemeliharaan. Jadi sebenarnya ketakutan untuk mempunyai anak itu yang katanya no apa child free ya, Child free ya, apa betul, saya nggak tahu betul. istilahnya Ya, anak child free, sekarang ya. child free. Nah itu saya juga nggak setuju sih, karena ya gimana ya, itu tadi pandangan saya bahwa Tuhan menciptakan, Tuhan menyediakan. Itu bagi saya untuk pesan untuk anak-anak atau yang takut punya anak gitu ya, menurut saya gitu ya, itu sih. Jadi pikiran mereka yang dibuat ruwet sebetulnya belum terjadi, padahal kenyataannya Iya. kita nggak tahu. Nggak tahu. Nanti kalau sudah punya Betul. anak nggak seperti itu juga, nggak Ya, seperti betul. yang dipikirkan juga Karena itu kan gitu. sebenarnya kan masa depan kan nggak ada tahu ya, misteri. Yes. Betul. 5 menit ke depan siapa yang tahu. Ya. Iya. 2 jam, 3 jam ke depan siapa yang tahu. Kalau dari saya sih, saya mikirnya gini. Kita ini sudah hidup, kita ini sekarang ini sudah menjalani hidup, ya kan? Nah, yang penting bagi kita adalah apa? Kita itu hidup merasa damai dan sukacita. Ya kan? Setuju. Masalah kelebihan atau kekurangan itu ya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita, hidup kita. Asal kita itu mau datang dan mau berserah diri kepadanya. Asal kita itu mau betul-betul meyakini hidup, kita jalani hidup kita dengan baik. Kita jalani hidup kita dengan maksudnya tidak berbuat jahat, tidak menipu orang. Berkat itu selalu ada. Entah kecil, entah besar. Yang penting kita mau menjalani kehidupan ini dengan rasa syukur, ya kan? Dan melakukannya dengan sukacita. Semuanya itu akan dicukupkan. Nah, cukup itu juga relatif. Kadang orang punya standar cukup kan beda-beda. Betul, beda-beda. Kadang-kadang anak-anak kita, ya kita nggak tahu ya, anak-anak kita itu punya standar mereka seperti apa. Tapi yang penting adalah, kalau Om selalu ngomong ke anak-anak bahwa yang penting kamu harus
belajar untuk bersyukur dengan apa yang kamu dapatkan. Nggak usah kamu berpikir ke depan dulu, gitu loh. Hari ini, apa yang bisa kamu lakukan terbaik untuk hari ini, ya kan? Lalu kamu bisa mendapatkan apa yang kamu dapatkan. Kamu bersyukur saja dengan apa yang kamu dapatkan hari ini. Itu saja sudah cukup sebetulnya. Hidupmu akan damai. Hidupmu akan lebih rileks. Kamu nggak akan apa ya, merasakan ya namanya manusia pastilah ya kekhawatiran itu Ada, betul, ya ada. kan. Kecemasan itu ada, aduh besok bagaimana, aduh apalagi bagi mereka ini pengalaman hidup Om ya, yang sekarang ini istilahnya itu jadi supir Grab, ya kan. Aduh besok rame nggak ya, besok ada tamu nggak ya. Nah, tapi kalau kita pikirkan besok itu ada tamu nggak ya? Akhirnya apa? Kecemasan, kekhawatiran membelenggu hidup kita. Betul, betul. Ya kan? Setuju. Hidup kita nggak damai. Oke, saya tambahin sedikit. Nanti kalau jadi kata-katamu berarti ojo dipikir aduh gitu ya. Iya. Bukan, bukan. Aku nggak setuju. Hmm. Boleh punya rancangan masa depan. Anak-anak ini boleh punya rancangan masa depan. Tapi jangan sampai rancangan masa depan yang dia buat itu mengambil damai sukacita hari ini. Betul. Jadi Ya, itu juga maksudku. gitu. Jadi boleh punya rencana planning, bukan nggak boleh, boleh. Ya, Tapi jangan sampai mengambil sukacita karena rancanganmu kamu cemaskan. Jadi jangan mengurangi sukacita hari ini. Seperti itu. Karena seperti di Matius 6:34 kalau nggak salah ya. Jangan khawatirkan segala sesuatu kalau nggak salah. Nggak tahu itu bunyinya kayak begitulah kira-kira begitu. Nah, jadi sebetulnya kita itu yang jadi masalah adalah khawatir. Itu. saya juga ingin berbagi ya Boleh. sedikit tentang apa yang saya baca. Kebetulan saya ada baca satu surat dari kitab Sirah. Sebentar ya. Maaf ya, kita nggak hafal, jadi ini HP suci. Kitab Sirah. Kitab Sirah. Oh, tanggalan pas Bukan. Oh, ayatnya ya. Sini kita ambil Sirah 3 ya kalau nggak salah ya. Ya, Sirah 3. Sirah 3. Sirah 3. Oke. Satu masih entah. Nah, ini dia. Ini tentang kerendahan hati. Kita ambil dari ayat 17 ya, sampai dengan ayat sampai dengan ayat 29. Panjang kali. Iya, di sini dikatakan bahwa lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan ya anakku, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang yang ramah tamah. Makin besar engkau, makin patut kau rendahkan dirimu, supaya kau dapat karunia di hadapan Tuhan. Sebab besarlah kekuasaan Tuhan, dan oleh yang hina-hina ia dihormati. Apa yang terlalu sukar bagimu, jangan kau cari. Dan apa yang melampaui kemampuanmu, jangan kau selidiki. Apa yang diperuntukkan bagimu, hendaklah kau pikirkan. Tak perlu engkau bersusah tentang apa yang tersembunyi. Jangan bersusah payah mengenai apa yang di luar bidang pekerjaanmu, karena apa yang dinyatakan kepadamu sudah terlalu luas untuk akal insani. Memang banyak orang telah disesatkan karena tergesa-gesa dan disampingkan oleh kepongahan hati yang salah. Hati tegar akan malang akhirnya, dan barang siapa cinta kepada bahaya akan jatuh karenanya. Hati tegar membebani dirinya dengan banyak kesusahan. Orang berdosa menimbun dosa demi dosa. Kemalangan tidak menyembuhkan orang sombong, sebab tumbuhan keburukan berakar di dalam dirinya.
Hati yang arif merenungkan Amsal dan telinga pendengar merupakan idaman orang bijak. Jadi di sini kalau saya lihat Dirangkum Pak, perlu Pak. di sini Kepanjangan Pak yang dengar di ini sini ya ayat satunya udah lupa. ya, di sini dikatakan bahwa jangan bersusah payah mengenai apa yang di luar bidang pekerjaanmu, karena apa yang dinyatakan kepadamu sudah terlalu luas untuk akal insani. Nah, ini juga apa yang diperuntukkan bagimu hendaklah kau pikirkan, tak perlu engkau bersusah tentang apa yang tersembunyi. Di sini sudah dikatakan bahwa ya ngapain kamu apa namanya itu mikir sing ruwet-ruwet gitu. Ya apa yang ada kamu jalani dengan segenap hati, dengan sukacita, itu akan mendatangkan hasil yang luar biasa. Tuhan akan cukupkan. Jadi ya menurutku ya hidup ini nanti akan baik bagimu jika kamu itu melakukannya dengan sukacita, berserah dan bersyukur. Amin. Ya. Amin. Begitu sih. Mungkin dari Tante Yeni ada tambahan? Kalau aku yang kedua itu aku lebih gini. Ini mana topiknya yo mana. Maksudnya gini, nggak apa-apa. Poin yang lain lagi itu bahwa anak sekarang itu seneng banding. Nah, ini ya. Ojo dibanding-bandingke. Tapi ternyata mereka membandingkan dirinya gitu. Betul ya, betul. Sepakat. Malah kadang ya anak-anak muda ya, kadang ya nggak cuma anak muda aja sih sebenarnya. Tapi Ya sekarang sudah sampai mak-mak sih begitu juga. Kayaknya kebanyakan mak-mak ya. Bukan anak muda, betul ya. Mak-mak itu lebih suka banding-bandingkan daripada yang ya dari Oke, deal. Ya kalau mama biasanya sih kalau punya anak yang biasa masih sekolah, Ya, benar. dia lebih pintar daripada ini, kok bisa dia nilainya lebih tinggi? Nah, Iya, ya. biasanya kadang-kadang Benar, itu membuat luka. betul. Dia pertumbuhan mentalnya juga akan terganggu. Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan. Jadi anak nantinya akan bertumbuh menjadi insecure. Dia merasa, aduh, ini gimana nanti ini saya pasti dibandingkan dengan si A, si B. Iya. Nanti papa mamaku bakal marah nih kalau aku dapat nilai yang tidak sesuai dengan harapannya. Ini juga menurut Om kurang bagus. Iya. Jadi karena membanding-bandingkan ini ya kan, sebetulnya apa ya menurut aku membandingkan padahal Tuhan itu menciptakan kita unik. Iya, betul. Jadi takaran yang orang lain itu jangan kamu pakai gitu loh sebenarnya. Karena yakinlah gitu ya. Jadi saya itu selalu berpikir bahwa setiap kita diciptakan itu kayak onderdilnya mobil. Kamu kan kerja di bengkel nih, Iya. kerja di bengkel nih. Ada yang busi, ada yang kabel, apa kamu lebih Iya. mengerti kan ya? Iya. Ya. Kalau semua jadi sadel sekarang tak tanyain kamu gimana? Kamu semuanya sadel. Kamu butuhnya busi gak ada. Nah, Iya. bisa melengkapi nggak? Nggak bisa. Betul. Berarti rancangan Tuhan untuk kita semua itu indah sebenarnya. Sangat indah. Jangan melihat bahwa kok aku mek dadi busi yo. Ya toh mek sautrik. Tapi tek busi itu rusak ya kan. Kayak sama aku toh sebenarnya. Betul. Jadi sebetulnya berharga. Dirimu tuh sangat berharga. Jangan melihat dari statusmu, pekerjaanmu, terus Betul. kamu tidak punya duit, ya toh. Terus pekerjaanmu yang nggak hebat kayak Latar teman-temanmu, belakang, ya kan? betul, Nggak latar bisa belakang. jalan-jalan ke luar negeri kayak temanmu. Tapi jangan salah bahwa Tuhan sudah sediakan sesuatu yang memang kamu itu berharga di situ. Betul. Kamu tinggal menemukan Tuhan mau saya seperti apa. Kalau itu harus discernment. Kita harus Selain banyak discernment, berdoa, kita harus banyak tanya sama Tuhan ya. selain discernment, satu lagi saya bilang, lebih lihat ke dalam. Jangan lihat keluar kebanyakan. Jadi sebetulnya diri saya ini baik. Diri saya ini Betul. mumpuni kok. Diri saya ini bisa. Buktinya saya hidup sampai sekarang. Buktinya Tuhan mau saya ada. Jadi saya punya fungsi. Itu aja menurut saya. Biarpun besar kecilnya nggak sama. Setuju. Sepakat ya. Sahabat-sahabat ya. Ojo dibanding-banding ke. Yes, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Apalagi sekarang medsos, scroll. Wih, koncoku tuku HP-nya.
Wih, koncoku jalan-jalan nang luar negeri, Iya. nambah stres. Ya, kadang latar belakang keluarga yang berbeda. Betul. Atau status ekonomi berbeda. Itu bisa membuat apa namanya itu, anak itu bisa merasa bahwa waduh kok saya kok nggak bisa seperti dia. Iya. Ya kan? Ya, betul. Setuju, sepakat. Ojo dibanding-banding. Ya sekarang yang buka. Jadi, tak tambahin lagi ya. Ya, dikit ya. boleh. Jadi anak muda sekarang mungkin bukan anak muda lah, ya generasi sekarang tuh lebih berpikir begini, hidup yang bertanggung jawab. Atau kamu ingin menguasai semuanya, atau kamu ingin mengontrol semuanya. Jadi termasuk umur saat gini aku harus punya pendapatan seperti ini, koncoku seperti ini, aku harus punya rumah, punya mobil, nanti aku nikah harus sudah punya ini, punya itu. Nah, itu. Anda maksudnya mengontrol semuanya seperti itu atau menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Karena menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab itu artinya apa yang ada yang diserahkan ke kamu sekarang dengan porsimu, kamu jalani Dikelola dengan sebaik-baiknya. sebaik-baiknya. Cukup Ya, nanti Bagi akan saya. bertumbuh kok. Nanti akan bertumbuh. bagi saya itu sih. Jadi lebih cukup porsimu apa, syukuri, jalani, kerjakan dengan penuh tanggung jawab, memberikan yang terbaik. Perkara hasil Tuhan punya rencana. Itu saja. Amin. Luar biasa ya. Oke. Apalagi kira-kira. Apa mana ya? Oke. Ya, tadi itu ya asik ya. Lukas tuh apa ya? Sebagai saya pribadi itu ya seneng sih apa di tengah apa anak muda yang apa tadi sesuai dengan judul tema ya. Terus masuk dengan jangan dibikin ruwet ya. Ruwet itu kan salah satunya kan membanding-bandingkan itu. Sepakat sih. Apalagi di medsos itu ya teman-teman kalau baca ya itu muncul tuh rumput tetangga itu lebih hijau ya betul ya. 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 Padahal hamanya di dalam nggak dipetani ya. Menurut saya begitu sih. Menurut saya lebih begitu. Gitu. Iya. Cuma lihat luarnya kan, tapi Luarnya nggak aja. petani hama, kutu Betul, dan segalanya, betul. akarnya busuk apa enggak kan Iya. nggak tahu. Kalau Kak Lukas sendiri gimana? Iya. Kak Lukas Pengalamannya sendiri, Kak Lukas kan kalau Kak Lukas orang sendiri ini muda. kan orang muda. Hmm. Kira-kira pikiran orang muda sekarang ini dalam menghadapi keadaan seperti ini gimana? Ya kalau di pikiran Lukas menghadapi situasi seperti ini ya pasti ya kecemasan itu ada ya. Dan apa ya? Orang muda itu kan biasanya kan ya pasti itu secara pengalaman kan tidak mengalahkan pengalaman dengan yang para ketua-ketua senior-senior lah begitu ya. Jadi ya untuk orang muda itu ya harus cerdik juga gitu loh. Maksudnya jangan sampai kemakan dengan mentor-mentor tapi dalam artian mentor-mentor yang sesat. Seperti itu kalau Lukas. Misalnya adalah misalnya kayak mentorin anak muda ya tentunya ya. Oh, kamu harus begini misalnya gitu. Ternyata faktanya di lapangan tidak seperti apa yang diharapkan sehingga anak itu mengalami ya namanya tekanan, ya kejiwaannya terganggu. Nah, itu yang menurut Lukas itu harus perlu diwaspadai ya. Gitu. Waspadalah terhadap yang mentor-mentor palsu karena ya kalau mentor-mentor yang itu kan ada yang mentor palsu itu kan dia tuh sebenarnya memberikan advice begini, nanti masalah kamu masuk rumah sakit jiwa itu urusanmu, bukan urusan saya. Ya. Nah, jadi ya yang perlu diwaspadai ya itu. Sekarang pesanku juga gitu sih. Jadi kalau mendengarkan advice yang begitu yang mau didengar oleh telinga anak muda, ya kan? Iya. Yang mau didengar, tapi bukan kebenaran ya, bukan kebenaran. Kadang kebenaran itu menyakitkan, ya kan? Yang nggak mau kita dengar. Iya. Tapi karena zaman sekarang itu maunya instan, cepet, ya toh. Jadi ini Iya. nyari pokoknya yang mau dia denger aja. Oh ini bener. Iya. Padahal belum tentu benar. Belum tentu benar. Karena gini, sekali lagi kalau bukan karena kita sudah tua duluan, lebih pintar dari yang sekarang karena situasi juga beda dari zamannya kita. Betul. Jadi saya juga nggak mau menggurui ya, karena Ya. zaman saya juga beda. Bukan karena kita itu lebih tua lalu kita itu lebih banyak asam garam. Yang Enggak juga, karena Karena sikonya beda. Dulu kita direndam dengan garam murah, sekarang garamnya Levina gitu ya. Jadi ini cemanya beda gitu ya kan. Iya. Jadi saya nggak mau membandingkan gitu ya. Tapi maksudnya beda itu zaman sudahan. Tapi yang jelas itu ya sebetulnya yang perlu kita ambil garis bawahi adalah
berusahalah untuk hidup dengan rasa syukur. Sepakat, Itu setuju aja. sekali, setuju. Yes, jadi apa ya? Hidup ini ruwet memang, gitu. Iya, Tapi ya sudah, nggak usah dibikin ruwet lagi, nggak usah ditambahin lagi dengan pikiran-pikiran yang membuat kita itu cemas. Ya sudah, jalani saja dengan penuh sukacita. Kamu berserah, kamu bersyukur, selalu ada saja. Selalu ada. Tidak ada, Tuhan tidak akan meninggalkan kita asal kita mau datang kepadanya, asal kita nggak lari. Tuhan mencari domba-dombanya. Tapi ya domba-domba ini jangan dicari terus lari, ya kan gitu ceritanya. Nah, apa ya? Kebaikan Tuhan itu tidak terbatas. Gitu. Tidak ada kok. Tuhan menguji kita itu di luar batas kemampuan kita itu tidak ada. Pasti ada. Pasti maksudnya itu Tuhan itu pasti mengadakan. Gimana ya? Dengan pengalaman-pengalaman kita. Yes. Kita punya anak 2, ya kan? Tanpa persiapan. Tanpa ini pengalaman, ini Ya. sharing ya. Sharing Ya, ya. boleh, Kami boleh. menikah, kami ini menikah Tapi pendekin aja. Di Jangan, usia- jangan dari A sampai Z. ya di usia yang sangat muda. Kita menikah usia saya masih 24 tahun, Saya 22 tahun. 22 tahun. Belum punya pekerjaan, baru lulus kuliah. Gak lulus. Ya, nggak lulus istilahnya. Lolos deh ya. Loh, memang kita gak lulus. Jadi sampai saat ini kami bisa membesarkan anak kami. Anak kami sekarang berusia 26 tahun dan sudah bekerja. Ya. Kalau mau dipikirkan, waduh belum kerja, dulu belum punya penghasilan, terus gimana nanti cara menghidupi anak-anak kita? Gimana caranya beli susu? Gimana nyekolahin? Buktinya ya Gede tuh. bisa Sekarang, kok. ya kan? Hidupkan Dan anak mereka saya sudah gitu. bekerja kok. Ya sudah. Mau apa lagi? Dibilang berkecukupan, kalau dibandingkan, ya pasti banyak yang lebih kaya raya daripada kita. Tapi ya kita menjalannya dengan sukacita. Akhirnya ya bisa, semuanya bisa kami jalani. Gak ruwet, enak, penuh cinta, penuh damai. Ya, ada masalah. Masalah pasti ada. Tapi Tapi kita ada. kita bisa melalui. Tapi Gitu kita loh. tetap Pasti kita dimampukan. Pasti Gitu. dimampukan. Amin, amin. Itu yang pastinya kita dimampukan. Ya. Jadi saya itu lebih concern gini ya. Jangan suka yang instan, kecuali Indomie. Ya. Kecuali Indomie enak sih, rasanya macam-macam ya kan ya. Karena Ya. kalau kita semakin maksudnya mendekatkan diri kepada Tuhan atau apa, caranya Tuhan mengajar kita itu semuanya melalui proses. Gak mungkin kamu minta hari ini jret dikasih. Misalnya, Ujung-ujung jadi. Ah. gitu ya. Tuhan, aku kekurangan duit buat belanja telur hari ini 30.000. Bread 30.000. Nggak Nggak ada. Tuhan menyukai proses. Ya. Jadi happy in process. Ya. Jadi itu aja. Pesan Karena saya itu happy in process. dari proses itu kita bisa belajar dan kita nantinya itu lebih dibuat menjadi lebih bijaksana. Yes. Karena kalau kita Proses. mendapatkan semuanya serba instan, itu bisa jadi nanti ujung-ujungnya kesombongan, Betul, setuju, setuju. ya kan? Iya, Dosa yang paling utama, dosa nomor 1, itu kesombongan. iya. Itu yang hakikat, itu tidak mau. Begitu sih. Jadi lebih Tuhan lebih menghargai proses karena dengan proses itu akan ada step dan step itu dikuatkan 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga, nggak langsung melompat 10 tangga. Ya. Amin. Itu aja. Amin. Jalani, nikmati, dan syukuri. Terima kasih Om David dan Sama-sama. Tante Yeni yang sudah memberikan Sama-sama. sharing. Maaf kalau ada salah kata Ya. atau yang tidak berkenan di hati teman-teman masih semua. masih jauh dari sempurna, Sempurna. ya Mas. Tapi dengan kita bincang-bincang gini mungkin Kita saling. kita bisa saling sharing. Betul, Ya. saling menguatkan. Betul, Ya. gitu. Bukan berarti juga yang tua ini punya banyak pengalaman lalu lebih merasa Pintar. pintar, enggak. Kadang-kadang kita juga butuh masukan-masukan dari yang Betul. muda. Jadi Lukas ya sering-sering kesini aja. Ya, Siap. ya. Oke, saya juga. Baik, iya. Baik, sahabat-sahabat netizen budiman, para pemirsa semua. Demikian untuk pembahasan kami di episode kali ini. Dan
tentunya kami masih ada lagi satu episode dengan Om David dan Tante Yeni ya, yang akan membahas di episode berikutnya. Jadi stay tune aja, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah! Sampai ketemu lagi.